Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini nanti kita akan mempelajari tema 3, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari tentang apa? Yang pertama, kita nanti akan mempelajari tentang PJOK, yaitu tentang gerakan dalam permainan kasti ataupun permainan sepak bola. Dan yang kedua, kita nanti akan mempelajari tentang persamaan kata atau sinonim. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari tentang perbedaan jenis kelamin antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, itu adalah pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini nanti. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran kedua pada buku paket tema halaman 123. Nah, anak-anak di rumah sambil mendengarkan video dari penjelasan kuliah ini, anak-anak juga sambil menyimak bukunya ya. Hari ini semua anak itu bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Seperti gambar yang telah dipaparkan pada gambar berikut ini, ternyata ada beberapa anak yang sedang bermain bola. Nah, perasaannya bagaimana? Perasaannya pun senang. Nah, Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Misalnya kalau di kelas kita kan terdiri dari 6 anak, maka nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, Pak Guru membagi siswanya itu antara kelompok putra dan kelompok putri. Misalnya di sekolahan kita nih, di kelas 2 terdapat 6 anak di kelas. Nah, nanti kita akan membaginya sama rata. Di kelompok A kita nanti akan membagi menjadi 3 anak. Kemudian di kelompok B akan terbagi juga menjadi 3 anak. Jadi akan sama rata dan adil. Kemudian masing-masing kelompok tersebut akan berlomba bermain bola. Permainannya apa saja? Gerakannya apa saja? Ada gerakan menangkap bola, melempar bola, dan juga menendang bola. Coba kita ulangi lagi. Ada 3 gerakan. Yang pertama apa? Benar, menangkap bola. Yang kedua, menendang bola. Dan yang ketiga, melempar bola. Nah, itu adalah gerakan yang akan kita lakukan dalam permainan bola. Kemudian mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kenapa kok kita harus bekerja sama apabila mengikuti permainan? Karena kalau kita melakukan kerja sama, permainan itu akan lebih kita dapatkan dengan menang, atau kita nanti bersama kelompok kita akan cepat selesai terlebih dahulu, akan memenangkan sebuah perlombaan. Apabila kita bekerja sama pun kita akan menambah persaudaraan, kekompakan dengan tim kita atau kelompok kita. Nah, kelompok yang paling cepat selesailah yang akan memenangkan permainan dalam perlombaan bola ini. Jadi ingat ya, apa tadi kunci apabila kita ingin memenangkan perlombaan, maka kita harus benar bekerja sama. Di samping bekerja sama, kita juga harus sportif, yaitu tidak boleh curang dalam mengikuti permainan. Misalnya nih, nanti kalau ada kelompok A sama kelompok B, kelompok A nanti malah membuat bolanya itu hilang atau membuat bolanya itu kembali lagi ke kelompok A, nggak diberikan ke kelompok B. Itu kan namanya tidak sportif atau namanya itu curang. Jadi kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, kita lanjutkan nih. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ayo kita ingat kembali, apa pemanasan itu? Benar, pemanasan yaitu gerakan yang bisa kita lakukan sebelum melakukan permainan ataupun olahraga. Misalnya gerakan menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri, kemudian menganggukkan kepala, ataupun kita juga bisa lari di tempat lari kecil, ataupun kita bisa meregangkan tangan, mengangkat tangan dan sebagainya. Itu adalah
gerakan yang akan dilakukan sebelum melakukan permainan atau perlombaan bola. Gunanya apa sih kita melakukan pemanasan? Jadi dalam melakukan pemanasan itu sangat berguna untuk melatih atau melenturkan otot-otot kita, kemudian juga akan membuat kita lebih sehat dan bersemangat. Kemudian yang terakhir juga dapat menghindarkan kita dari cedera atau dari misalnya nanti keseleo ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, gerakan pemanasan tersebut dilakukan dari kepala sampai ke kaki. Jadi misalnya nanti di kaki pun ada gerakan menekuk kaki ke depan, ke belakang. Kemudian nanti juga ada gerakan menengok, itu tadi ya, dari kepala, dari tangan, dan dari kaki. Itu adalah gerakan yang akan kita lakukan dalam melaksanakan pemanasan terlebih dahulu sebelum mengikuti permainan. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, kita akan mempelajari tentang sinonim atau persamaan kata. Misalnya apa? Kalau tadi kita sudah mengetahui ada kata kelompok. Nah, kelompok itu sama artinya dengan apa? Apakah kelompok itu sama artinya dengan musuh, ataupun sama artinya dengan tim, ataupun sama artinya dengan keluarga? Nah, kalian bisa memilihnya nih, kelompok sesuai dengan tim, keluarga, ataupun musuh ya. Coba kira-kira lebih tepatnya kemana? Oh, aku kelompokan nih sama si A. Berarti kita apa ya namanya kalau kelompok? Apa kita musuhan? Kan tidak. Jadi kita kelompokan itu berarti kita masuk ke tim. Misalnya kalau kita mengikuti permainan bola nih, sepak bola, pasti ada timnya. Oh, ini namanya tim Garuda, ini namanya tim Matahari, kan ada. Nah, itu adalah persamaan kata dari tim dan juga kelompok. Selanjutnya yaitu ada kata menolong. Nah, menolong itu apa? Biasanya kalau Putra tidak bawa pensil nih, email ataupun Naura ataupun Sherin ataupun Vio itu pasti menawarkan diri untuk menolong Putra dengan cara meminjami pensil kepada Putra. Nah, menolong sendiri itu memiliki persamaan kata. Di antaranya apa? Coba masih ingat nggak kalau kita melakukan menolong berarti itu sama artinya dengan apa? Coba kita pilih. Ataukah A memilih, ataukah B meminjam, ataukah C membantu? Nah, kalau kita menolong berarti sama artinya dengan kita. Benar, sama artinya dengan kita membantu. Kita memberi juga artinya sama dengan membantu ataupun menolong. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat kita lakukan dalam contoh persamaan kata. Kemudian lagi nih, misalnya kita bergembira hari ini mengikuti pembelajaran. Nah, bergembira itu sama artinya dengan apa? Apakah bergembira itu menangis, ataukah bergembira itu bersedih, ataukah bergembira itu senang? Ayo coba, ada yang mau tebak tidak? Misalnya nih Mas Farhan mau menebak gembira itu nangis, senang, atau sedih? Bergembira itu senang. Nah, bergembira itu berarti kita senyum, tertawa. Itu adalah perasaan gembira kita. Misalnya kita mendapatkan hadiah nih dari ibu berupa tas baru. Wah, kita pasti merasa gembira, senang. Tapi kalau kita terjatuh dari sepeda, berarti kita merasa sedih ataupun menangis. Nah, itu adalah contoh dari persamaan kata atau sinonim. Anak-anak dapat melihat beberapa contoh lainnya pada buku paket tema halaman 124. Ataupun anak-anak juga dapat melatih persamaan kata dari beberapa kata yang lainnya dengan cara kalian menanyakan kepada orang tua ataupun mungkin akan mendapatkan secara langsung dari kehidupan di masyarakat kita.
Nah, di pembelajaran ini pada mata pelajaran yang terakhir yaitu ada kita mengenal nama-nama kelompok dari dua jenis kelamin, yaitu ada anak putra dan ada anak putri. Nah, kita ingin membedakan nih. Misalnya kalau namanya Siti, berarti dia masuk kelompok putra atau kelompok putri. Kalau namanya Siti, Siti itu putra atau putri, cewek atau cowok, perempuan atau laki-laki. Coba ditebak dulu. Siti, berarti kalau Siti itu perempuan ataupun putri. Kalau namanya Farhan, nah Farhan berarti laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, namanya laki-laki sudah kita bisa bedakan ya antara laki-laki sama perempuan. Misalnya namanya Zainuri, berarti itu kan laki-laki. Kalau namanya Tia, itu kan berarti perempuan. Misalnya namanya Sherin, berarti kan perempuan. Nah, itu yang akan kalian bisa bedakan dengan cara misalnya kok ada nanti laki-laki namanya Mita. Oh, mungkin ada lengkapnya nih. Mita Rosi ya, misalnya Mita Rosi Ahmad Fardana misalnya, kan itu tetap ada nama panjangnya. Jadi kan walaupun nama panggilannya Mita, tapi kita nggak tahu nih, oh ternyata orangnya itu putra ataupun laki-laki gitu ya. Nah, coba sekarang Mutia punya 3 kata dari nama anak. Nah, kalian bisa membedakan ini apakah putra ataupun putri. Yang pertama terdapat nama Firdaus. Nah, kira-kira nama Firdaus itu masuk anak putra atau anak putri? Mutia hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jawabannya putra, benar. Kemudian lanjutnya di soal nomor 2. Nindi. Butia hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berarti Nindi itu putra atau putri? Putri, benar sekali. Dan yang terakhir pertanyaan ketiga, yaitu ada Ahmad. 1, 2, 3. Ahmad berarti anak putra atau putri? Putra, benar sekali. Nah, akhirnya anak-anak dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, tetap senang, kemudian hatinya gembira. Jadi nanti apabila mengikuti ataupun menjawab evaluasi kuisnya dapat berjalan dengan baik. Anak-anak saat mengikuti kuis diharap mengikutinya dengan semangat dan juga dengan teliti, benar-benar didengarkan dengan baik, karena ini nanti akan berpengaruh juga pada hasil dari nilai pembelajaranmu di kelas dalam penggunaan aplikasi Go ini. Oke, berakhirlah sudah kita ke pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita telah melaksanakannya dengan baik. Anak-anak juga sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan jangan lupa kita besok akan memasuki ke pembelajaran yang ketiga. Nah, pembelajaran yang ketiga besok itu akan lebih hebat lagi, akan lebih semangat lagi, akan lebih memiliki banyak ilmu lagi. Jadi tetap semangat ya dalam belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.